wa ta'ala, segala nikmat yang banyak kita rasakan. Kemudian salawat serta salam lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang dikirim ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baik, pertama kami mengucapkan ahlan wa marhaban kepada kita yang telah bergabung bersama kita. Dan langsung saja mungkin untuk bersingkat waktu kita persilahkan pada materi kita untuk memulai kajian parenting pada hari ini. Kami persilakan alaihi tafadhal mashkura wa Baik, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita seputar tis'u wa tis'ina fikratan li usratin sa'idatin, 99 kiat untuk menggapai kebahagiaan di dalam rumah tangga. Sebuah kitab mungil yang disusun oleh Syekh Musyabbab, ya, hafizahullahu ta'ala. Kita akan masuk pada kiat pertama. Ya, saya kira bisa ditampilkan linknya ya. Linknya bisa ditampilkan. Atau apanya, bukan linknya. Materinya bisa ditampilkan. Baik, nanti kita lihat secara bersama-sama. Kalau sudah tampil. Baik, kiat yang pertama yang akan kita pelajari secara bersama-sama. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya. Kalau kemarin kita mengatakan bahwa pondasi dasar bangunan rumah tangga itu adalah al-mahabbah war-rahmah, cinta dan kasih sayang. Lalu kemudian dia harus senantiasa dibingkai oleh husnul isyra, ya, interaksi yang baik, ya, untuk setiap anggota rumah tangga. Lalu kemudian tujuan daripada harmonisasi kehidupan berumah tangga itu adalah zikrullah wal ibadah, ya, senantiasa berzikir kepada Allah, ya, dan beribadah kepadanya. Maka kiat pertama untuk mewujudkan al-mawaddah war-rahmah, kemudian husnul isyra, ya, lalu beribadah kepada Allah, ya, kiat yang pertama adalah tahdidul ahdaf, ya, tahdidu al-ahdaf. Kita harus menentukan
tujuan daripada pernikahan itu. Apa tujuannya kita menikah? Mengapa kita menikah? Ini saya kirim gambarnya ya, gambar halamannya ke Ustadz Agung ya, agar nanti antum bisa tampilkan. Sudah ya di WA-nya antum? Ya, udah nampak. Sebentar. Baik. Oke. Kita mulai dari paragraf pertama ya, kita baca ya. Dari paragraf pertama. Syekh Musyabab mengatakan, ahdafuz zawaji fil islami azimatun wa muhimmatun. Tujuan pernikahan dalam Islam itu sangat besar, sangat agung, sangat penting. Wa yanbaghi an yahtamma biha zaujan. Dan pasangan suami istri itu harus memperhatikannya. Wa minha tahsinul farji wa injabul abna'i wa takbiru al muslimin wa taksirul muslimin. Di antara tujuan daripada pernikahan itu adalah yang pertama menjaga kesucian. Mengapa Anda menikah? Untuk menjaga kesucian. Memang kalau tidak menikah susah menjaga kesucian? Ya, susah menjaga kesucian. Karena dia bisa ternoda oleh hal-hal yang mendekatkan seseorang pada perzinahan. Ya, kita sudah baca hadisnya kemarin. Kataballahu ala bani Adam hazzahu minaz zina. Allah telah menetapkan bagi Bani Adam itu bahagian zina pada tubuhnya. Ya, mata bisa berzina, telinga bisa berzina, lisan bisa berzina, ya kan? Lalu kemudian hati berzina, tangan berzina, kaki berzina. Lalu ketika kaki telah berzina, maka hanya tinggal dua kemungkinan. Dia hanya sebatas zina-zina anggota tubuh tanpa kemaluan, atau kemaluannya juga ikut berzina. Nah, itu adalah zina yang paling besar, yang paling keji ya, terjadi dilakukan oleh manusia. Jadi tujuannya agar tidak terjatuh dalam zina adalah menikah. Nah, maka lihatlah ini pada paragraf pertama ya, masih paragraf pertama di baris masih di baris pertama ya. Di baris kedua sekarang kita. Wa minha tahsinul farji. Di antara tujuan daripada pernikahan itu yang paling utama adalah membentengi kemaluan, menjaga kesucian. Wa injabul abna. Ya, tujuan berikutnya adalah melahirkan keturunan. Ya, melahirkan keturunan. Ya. Penting bagi kita untuk menjaga eksistensi keberadaan diri kita ini di dunia ya, untuk memakmurkan dunia dengan ibadah. Nah, kemudian taksirul muslimin. Tujuan ketiga adalah memperbanyak jumlah kaum muslimin. Tujuan yang kedua wa nusratuddin, keempat wa nusratuddin, dan menolong agama Allah. Dengan banyaknya kaum muslimin, agama Allah mudah ditolong. Ya. Maka perlu ini memperbanyak jumlah kaum muslimin. Kalau begitu harus diperbanyak pernikahan, dipercepat pernikahan agar percepatan jumlah kaum muslimin ini bisa dimaksimalkan. Kemudian wa itba'u sunanil mursalin. Ya, mengikuti sunnah-sunnah para rasul. Ya. Semua rasul itu menikah. Wal husul 'alal ajril azim, dan kemudian tujuannya adalah untuk memperoleh pahala yang besar. Jadi obsesi, antum tidak terganggu dengan suara jamaah pakai pengeras suara mengaji di lantai 2 ini? Tidak? Aman, Ustaz. Hah? Aman? Oke. Kita lanjut kalau begitu. Masalahnya saya masih di masjid.
Kita kembali ya. Wa yatahaqqaqu dzalika min khilal al-'alaqati az-zawjiyyati wan nafaqati wa tarbiyati al-aulad la siyama al-banat. Dan hal itu dapat terrealisasi, dapat terwujud dengan melalui hubungan suami istri, al-'alaqah zaujiyah. Semua tujuan tadi yang kita sebutkan itu dapat terwujud dengan adanya hubungan suami istri. Ya, lalu kemudian adanya dalam rumah tangga jaminan nafkah. Ya, jaminan nafkah. Ya, lalu kemudian di dalam rumah tangga ada pendidikan untuk anak-anak. Ya, tentu anak-anak tidak bisa diharapkan membela agama, menolong agama kalau sejak kecil, sejak kanak-kanak dia tidak disiapkan dengan pendidikan. Ya, makanya sekarang banyak lembaga tahfidzul Quran didirikan untuk mendidik generasi muda ini agar di masa yang akan datang mereka bisa membela agama ini, bisa menolong agama ini. Karena percuma banyak anak kalau tidak ditarbiyah, tidak dididik. Itu menjadi percuma. Ya, banyak anak tapi mereka hanya menjadi penista agama. Wal'iyadzubillah, bukan penolong agama, tapi justru menjadi penista agama dan peleceh agama. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari kemunculan generasi-generasi seperti itu dalam rumah tangga kita. Ya. La siyamal banat. Ya, terutama anak wanita. Ya. Mereka harus mendapatkan porsi perhatian yang sungguh-sungguh. Ya. Karena mereka adalah salah satu pilar utama kebaikan suatu bangsa, kebaikan suatu masyarakat. Ya, itu para wanita. Makanya orientalis itu, ada salah seorang orientalis, ya, dia mengatakan, jika Anda ingin merusak suatu generasi, ya, satu generasi bisa rusak. Ya, terdiri dari jutaan orang. Itu rusak saja wanitanya. Maka Anda sudah dapat merusak satu generasi dengan merusak wanita. Ya. Makanya mengapa target utama mereka merusak wanita? Dibuatlah pusat-pusat diskotik, pusat-pusat hiburan dengan aneka macam bentuk hiburan-hiburan. Itu kan tujuannya untuk merusak wanita. Ya, supaya satu generasi bisa dirusak. Dan generasi yang mereka targetkan adalah generasi kaum muslimin. Generasi kaum muslimin. Baik. Idafatan ila al-aishi fi baitin tuhitu bihi as-sakinah wa tasudu al-mawaddatu war-rahmatu wal-ulfatu baina ahdafi. Selain itu, ya, hidup dalam rumah tangga yang dipenuhi dengan ketenangan, kasih sayang, rahmat, dan keakraban di antara anggota keluarga. Ya. Jadi, ini adalah merupakan tujuan berikutnya daripada berumah tangga. Ya, kita mau hidup damai, kita mau hidup tenang, kita mau hidup tentram, ya, di dalam setiap rumah tangga kita, ya, yang dipenuhi dengan kasih sayang, keakraban di antara masing-masing anggota rumah tangga. Fama ajmala an yattafiqa az-zawjani min awwal yawmin fi zawajihima ala hadhihi al-ahdaf as-samiyah. Ya. Betapa indahnya jika pasangan suami istri itu bersepakat sejak hari pertama pernikahan mereka. Jadi sejak hari pertama pernikahan sudah dibuat MOU. Sudah dibuat kesepakatan antara dua pasangan suami istri, ya, untuk meraih, untuk mewujudkan
tujuan-tujuan mulia daripada pernikahan itu. Yang sudah ditentukan sedari awal. Jadi, sekali lagi, apa tujuan pernikahan? Pertama, tahsinul farj. Mari kita wujudkan ini. Mari kita saling menjaga kemaluan kita. Ya, kehormatan kita, kesucian kita. Ya, dengan pernikahan ini. Suami menjaga kesucian kehormatannya, istri menjaga kesucian kehormatannya. Kalau begitu, jangan ada ditunda-tunda penyalurannya. Sebab kalau salurannya tersumbat, ya, kalau dalam rentang waktu yang lama berpotensi membuka peluang rusaknya kehormatan salah satu pasangan. Ya, karena perselingkuhan. Perselingkuhan itu terjadi, ma'asyiral muslimin, salah satu di antara sekian banyak penyebabnya adalah karena tidak terpenuhinya hubungan biologis. Ya, kebutuhan biologis dalam rumah tangga. Karena ada yang menunda-nundanya, ada yang mengulur-ngulurnya, kan maka dilarang. Dilarang bagi wanita itu, haram hukumnya bagi wanita itu untuk menolak melayani biologis suaminya. Bahkan meskipun dia berada di atas onta tunggangan, maka dia harus berhenti, dia harus turun untuk memenuhi permintaan kebutuhan biologis suami. Dan jika seorang wanita tidak memenuhi permintaan suami, lalu dia bermalam di malam itu dalam keadaan suaminya tidak ridha, dalam keadaan suaminya gelisah, menahan hasrat kebutuhan biologis yang sudah berkobar-kobar, membakar, maka si istri itu sepanjang malam dikutuk, dilaknat, didoakan keburukan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ancaman keras ini, ma'asyiral muslimin, ditujukan kepada wanita yang enggan memenuhi hasrat kebutuhan biologis suaminya, karena salah satu tujuan utama pernikahan adalah tahsinul farji, melindungi pasangan masing-masing dari rusaknya kemaluan mereka, ya, akibat perzinahan. Ya. Kemudian injabul abna, ya sudah ditentukan, ya, dalam pernikahan ini kita mau anak nih, kita mau anak, ya, maka jangan dihalangi perolehan anak itu dengan kiat-kiat pembatasan, ya, anak seperti KB. Ya, baru di awal pernikahan langsung KB dia. Ya, banyak wanita-wanita karir, ya, dia KB duluan. Ya, sebelum nikah dia disuntik KB. Ya, alasannya supaya kehamilan, persalinan, perawatan anak, bayi, tidak menghalangi karirnya. Ya. Ini harus disepakati terlebih dahulu bahwa kita akan segera memiliki anak. Dan disepakati lagi bersama-sama untuk mendidik dan mentarbiyah mereka. Ada kesepakatan. Ya. Materi pendidikan apa yang kita akan pilih? Materi pendidikan dari Eropa kah? Auzubillah, kalau itu menjadi kesepakatan. Ya, bagi seorang muslim, kesepakatan mereka untuk mendidik anak-anak mereka setelah dilahirkan adalah tarbiyah Islamiyah. Nah, begitulah seterusnya, ya. Jadi beliau mengatakan, fama ajmala an yattafiqa az-zawjani min awwal yawmin fi zawajihima ala hadhihi al-ahdaf as-samiyah. Betapa indahnya jika pasangan suami istri itu bersepakat sejak dari hari pertama pernikahan mereka untuk meraih tujuan-tujuan mulia daripada pernikahan itu sendiri. Ya. Lalu kemudian apalagi? Wa yarsumani al-khutat as-salima litahqiqiha. Lalu mereka merancang, ya, merancang kiat-kiat untuk mencapai tujuan-tujuan mulia tersebut. Merancang dan merencanakan, ya, menggambarkan peta, ya,
untuk mencapai tujuan tersebut. Wa man fatahu dzalika fa alaihi an yujaddidan niyah. Barang siapa yang luput ya dari itu, luput dia ya untuk merencanakan tujuan pernikahannya, ya, maka dia harus mengulanginya. Ya, mengulangi perencanaan pernikahan itu. Wa yabzulal juhda fi tahqiqi tilkal ahdaf. Lalu kemudian berjuang mati-matian. Bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh kemampuan untuk merealisasikan tujuan tersebut. Jadi yang sudah terlambat ya menyusun rencana tujuan dari pernikahannya, maka segera ulangi. Yang sudah terlanjur menikah punya anak sekian dan ternyata sedari awal tidak ada tujuan yang dia rencanakan yang mesti dia gapai dalam pernikahannya, buat ulang rencana itu, susun ulang rencana itu. Lalu adakan MOU, kesepakatan terkait dengan rencana-rencana yang sudah ditetapkan itu. Buat MOU-nya. Nah, lalu rancanglah secara bersama-sama ya metode dan kiat yang akan ditempuh demi mewujudkan tujuan-tujuan daripada pernikahan tersebut. Ya. Demi kebahagiaan bersama. Ya. Karena seseorang itu hanya akan merasakan kebahagiaan manakala ia merasakan kesuksesan. Dan seseorang itu dianggap sukses ketika dia punya rencana, dia punya tujuan. Orang yang tidak sukses itu adalah orang yang tidak punya rencana dan tidak punya tujuan. Itu tidak sukses. Yani gejala awal ketidaksuksesan seseorang dalam banyak hal, termasuk dalam berkeluarga, kalau dia tidak punya rencana dan tujuan. Itu sudah tanda pertama bahwa orang ini akan gagal, bukan orang sukses. Orang sukses itu diawali dengan rencana-rencana, dengan target-target, dengan tujuan-tujuan. Ya. Jadi seseorang itu ya dianggap sukses ketika dia memiliki rencana-rencana yang dan tujuan-tujuan yang mulia, yang baik. Lalu sukses meraih tujuan-tujuan itu dengan kiat-kiat yang telah ia tetapkan. Itu tujuan daripada pernikahan. Mau bahagia, kita mau bahagia, mau tenang, ya, mau sejahtera, ya, maka harus ada tujuan dan harus ada kiat-kiat untuk mencapai tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Nastafidu minal ayat, kata Syekh Musyabbab, ya. Dari ayat ini kita mendapatkan suatu faidah. Ada satu faidah yang kita peroleh. Apa faidahnya? Irtibatur rajul wal mar'ati bi'aqdi zawjiyati yuaddi ila nusyu'i halatin nafsiyatin jadidah. Bahwasanya ya, ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah itu akan melahirkan kondisi psikologis baru. Ya. Wahiyal mawaddatu warrahmah. Kondisi psikologis yang baru itu adalah cinta dan kasih sayang. Jadi cinta dan kasih sayang itu adalah hal baru yang dirasakan oleh seseorang pasca akad nikah. Jadi cinta dan kasih sayang itu tumbuh setelah akad nikah. Bukan menumbuhkan cinta dan asmara sebelum akad nikah. Itu keliru. Bertentangan dengan ayat. Ya. Jadi menikah dulu, zawaj dulu, lalu setelah itu
Allah yang menjadikan di antara pasangan yang telah menikah itu mawaddatan warahmah. Jadi jangan cemas, jangan ragu. Anda, wahai para pemuda, meskipun Anda menikah dengan wanita yang sama sekali Anda tidak kenali sebelumnya. Anda sama sekali tidak mengenali sebelumnya. Wahai akhwat yang belum menikah, meskipun nanti Anda menikah dengan pria yang sangat asing, Anda tidak mengenalinya sama sekali. Tapi percayalah, setelah akad itu, tiba-tiba saja ada cinta dan kasih sayang yang sangat besar Anda rasakan di dalam hati Anda terhadap pasangan Anda. Dari mana itu mawaddah tersulap sedemikian rupa? Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari rekayasa ilahiyah yang sangat istimewa dan agung. Jadi jangan cemas. Ini banyak anak muda karena dihantui kecemasan, bisakah saya mencintainya? Maka apa yang terjadi? Dia membangun cinta sebelum pernikahan. Melalui pacaran. Setelah itu dia menikah hambar. Dia tidak lagi merasakan keindahan pernikahan. Akhirnya kecewa dengan pasangannya. Karena dia kecewa dengan pasangannya, akhirnya dia tidak merasakan as-sakinah, ketentraman yang dia harapkan. Jadi jika ingin mengharapkan as-sakinah dalam rumah tangga, ikuti tahapannya. Jangan bangun cinta terlebih dahulu sebelum akad nikah. Tapi akad nikahlah terlebih dahulu. Setelah itu secara spontanitas dengan rekayasa ilahiyah akan tercipta mawaddah warahmah di antara kalian berdua. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Kok bisa-bisanya ya saya tiba-tiba sangat mencintainya, takut kehilangan dirinya, padahal selama ini saya tidak mengenalinya. Ini benar-benar tanda kebesaran Allah. Mengapa saya sangat menyayanginya? Mengapa saya tiba-tiba ingin berkorban untuk dirinya dengan semua jenis bentuk pengorbanan diri saya? Demi kebahagiaannya. Mengapa ini bisa terwujud? Padahal saya sebelumnya tidak mengenal dia. Itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah nampakkan bagi manusia melalui pernikahan. Nah, itulah dia faidah yang bisa kata beliau kita ambil dari ayat tersebut. Kemudian wahadihi bidauriha, paragraf terakhir ya, baris terakhir dari paragraf kedua, wahadihi bidauriha tuaddi ila rahati wat tuma'ninati wal hudu'i was sakinati wasyu'uri bil ahammiyati fil mujtama'. Ya. Dan ini kata beliau akan menghasilkan kasih sayang, ketenangan, hudu, kedamaian, as-sakinah, ketenangan, serta asy'ur bil ahammiyah fil mujtama'. Perasaan bahwa kita ini adalah salah satu individu yang penting dalam masyarakat. Kita memiliki peran yang penting dalam masyarakat. Kita merasakan bahwa kita ini adalah orang yang memiliki peran di dalam masyarakat. Bukan menjadi sampah masyarakat. Begini ma'asyiral muslimin. Ketika seseorang merasakan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan di dalam rumah tangganya, dia rasakan itu, maka ini berdampak positif pada sikap dia dalam berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Orang ini menjadi optimis dia. Dan dia merasa menjadi bahagian yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat.
Ya. Namun sebaliknya, kalau seseorang itu tidak merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dia selalu gelisah, dia selalu kecewa, dia selalu sakit hati, dia selalu bermuram durja dalam kehidupan berumah tangganya, maka kondisi ini akan memberikan dampak negatif bagi orang tersebut dalam interaksinya dengan masyarakatnya. Dia menjadi orang yang pesimis dalam masyarakat. Dia tidak bisa memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakatnya. Baik. Dan pada akhirnya dia di masyarakatnya itu ya menjadi binal, menjadi nakal, ya. Karena dia tidak merasakan kenyamanan dalam kehidupan berumah tangga. Baik dia sebagai seorang suami, ya, maupun dia sebagai seorang anak dalam rumah tangga. Anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang tidak akur, yang tidak harmonis, maka cenderung di masyarakat anak-anak seperti itu menjadi anak-anak bandel. Ya. Anak-anak yang tidak terkontrol. Berbeda dengan anak-anak yang hidup dalam lingkungan rumah tangga yang harmonis, saling menghormati satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mendidik, mengedukasi, ya, mengarahkan, ya, kepada nilai-nilai positif satu dengan yang lain. Tumbuh dalam keluarga yang sangat harmonis. Maka anak-anak seperti ini dalam masyarakat itu adalah anak-anak yang teratur, ya, anak-anak yang santun, anak-anak yang selalu bertingkah positif. Ya. Jadi seseorang mendapatkan efek dari bagaimana keadaan rumah tangganya. Baik dia bapak atau suami maupun dia istri, ya, atau ibu, juga anak-anak. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum." Katakanlah kepada lelaki-lelaki beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Salah satu di antara upaya ghaddul basar, upaya untuk menundukkan pandangan, mengontrol penglihatan adalah dengan menikah. Dengan menikah. Lalu kemudian dengan pernikahan itu seseorang bisa menjaga kemaluannya. Dan dengan cara seperti itu dia akan mencapai tazkiyah, pensucian terhadap dirinya. Ya. Jadi pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat suci dan menjaga kesucian seseorang. Kemudian Syekh Musyabbab menyebutkan lagi hadis Rasulullah. Ini di paragraf kedua sudah ini, ya, di baris kedua. An-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, wa tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul umam. Ini pernikahan itu adalah merupakan sunnahku. Barang siapa yang mengamalkan sunnahku ini atau tidak mengamalkan sunnahku ini, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku ini, falaysa minni, maka dia itu bukan bagian daripada diriku, bukan bahagian daripada umatku. Wa tazawwaju, oleh karena itu menikahlah kalian. Fa inni mukatsirum bikumul umam, karena sesungguhnya aku ini akan merasakan bangga kelak pada hari kiamat dengan banyaknya umatku. Jadi ma'asyiral muslimin, lihat kembali ayat ini dalam surah An-Nur ayat 30, ya. Ayat 31-nya ini ditujukan kepada wanita. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan juga kepada wanita-wanita muslimat agar mereka juga menundukkan pandangannya. Jadi, ma'asyiral muslimin, sebelum seseorang itu menikah, dia harus menjaga pandangan matanya terhadap lawan jenisnya. Harus dia lakukan itu. Ya. Sebab jika ia tidak melakukannya, maka dia sangat akan sulit, ya, sangat sulit untuk menjaga kemaluannya.
menjaga kemaluannya. Dan ketika dia telah menikah, maka pandangan matanya itu sudah dijaga oleh istrinya. Makanya istri itu, ma'asyiral muslimin, pasangan itu diwajibkan untuk selalu berhias. Untuk apa dia berhias? Untuk memanjakan pasangan, baik pandangan mata pasangannya. Untuk memanjakan pandangan mata pasangannya. Sebab kalau wanita itu tidak berhias atau pria itu tidak berhias, ya, maka pandangan mata ini tidak bisa terjaga. Masih mau melirik pada hiasan-hiasan yang lain di luar sana. Karena wanita itu adalah atau berfungsi sebagai penjaga pandangan mata suaminya, maka dia harus menghias dirinya agar dengan hiasan itu dia memanjakan pandangan mata suaminya kepadanya. Sehingga pandangan mata suaminya hanya cukup melihat dirinya saja. Suaminya tidak butuh untuk melihat wanita-wanita yang lain yang diobral dengan murah auratnya di luar sana. Makanya ma'asyiral muslimin, mengapa para wanita itu ya, dianjurkan ketika menjemput suaminya, dia menjemputnya di pintu dalam keadaan tersenyum dan dalam keadaan beraroma wangi serta berpakaian yang tanda kutip ya, berpakaian yang seksi. Ya, itu kan dianjurkan kan? Wanita ketika menyambut suaminya, dia menyambutnya dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan wangi, dalam keadaan seksi. Bukan berpakaian rapi, pakai jilbab, bukan. Ya. Ada tong yang merasa alim ya. Masa dia jemput suaminya dengan berpakaian jilbab rapi? Kenapa enggak pakai cadar aja sekalian? Jemput suami pulang dari kerjanya. Tidak, masyaallah muslimin. Mengapa dianjurkan seperti itu? Untuk memanjakan pandangan suami. Dia sudah setengah mati menundukkan pandangannya di luar. Dengan penuh kegelisahan dia tahan itu pandangan matanya. Lalu tiba di rumah, tidak termanjakan dia matanya. Tidak tersalurkan itu hasrat untuk memandang keindahan yang terdapat pada wanita. Padahal sudah dihalalkan untuk melihatnya. Kenapa tidak diperlihatkan untuknya? Ya kan? Ya. Maka penting bagi para istri itu memahami kondisi yang dialami oleh suaminya di luar ketika menundukkan pandangannya. Bahwa di rumah dia harus sanggup memanjakan pandangan mata suaminya. Ya. Tapi sayang, itu hanya berlangsung di 3 bulan pertama pernikahan. Lewat daripada itu, kembali kepada setelan awal. Allahul Musta'an. Kita ke paragraf terakhir. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian telah mampu untuk ba'ah. Ba'ah itu ada 2 tafsirannya. Tafsiran yang pertama, al-ba'ah adalah quwwatu al-mal, punya kekuatan finansial. Siapa yang telah memiliki kekuatan finansial maka silakan menikah. Tapi ada ba'ah, makna ba'ah yang kedua. Bahkan sebagian ulama ini menjadikannya makna pertama. Al-ba'ah itu adalah kekuatan seksual, bukan kekuatan finansial, tetapi kekuatan seksual. Jadi siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kekuatan seksual, ya, hasrat seksualnya sudah sangat kuat, ya, berkobar-kobar dia,
susah dia tahan lagi. Matanya sudah liar mau melihat ke sana kemari. Ya. Ada dorongan yang sangat kuat di dalam hatinya untuk selalu melihat wanita. Maka segeralah menikah. Jangan ditunda pernikahan. Ketika al-ba'ah itu sudah ada. Ketika kekuatan seksual itu sudah mendominasi seseorang. Tidak boleh lagi dia tahan pernikahannya. Kenapa? Fa'innahu aghaddu lil basar. Karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangannya. Awalnya dengan kekuatan seksual itu, matanya selalu aja mau lihat perempuan. Dia sudah sangat sulit mengendalikan penglihatannya. Padahal Allah memerintahkan itu. Dalam surah Ar-Rum yang kita baca tadi ayat 30. Katakan kepada lelaki beriman menundukkan pandangan. Ini sudah tidak mampu dia tundukkan. Mengapa? Ada kekuatan dalam dirinya yang mendobrak-dobrak pandangan matanya. Yaitu kekuatan seksual. Maka pada saat itu kata Rasulullah, fal yatazawwaj. Fa di situ, huruf fa itu berfungsi takkib langsung, ya. Fal yatazawwaj kalau mau diterjemahkan sesuai dengan fungsi huruf fa di situ, artinya langsunglah dia menikah. Spontanlah dia menikah. Ya. Jadi jangan ditunda. Nah, kemudian wa ahsanu lil farji. Pernikahan itu bagi dia akan membentengi kemaluannya. Nah, dengan dua tujuan pernikahan yang disebutkan ini, yaitu aghaddu lil basar, wa ahsanu lil farji, kedua tujuan ini lebih cocok kalau kita tafsirkan al-ba'a itu menjadi kekuatan seksual. Menjadi kekuatan seksual. Karena kalau kita terjemahkan al-ba'a itu menjadi kekuatan finansial, ya, kekuatan finansial terkadang tidak mendorong orang untuk seorang untuk memanjakan mata melihat perempuan dan menyalurkan hasrat biologis dengan perzinahan. Ya, daya dorongnya ada tetapi tidak kuat. Berbeda dengan kekuatan seksual. Kalau kekuatan seksual itu muncul, maka itu membuat seseorang itu tidak mampu menjaga pandangan matanya dan tidak mampu menjaga kesucian kemaluannya. Lalu, waman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum. Barang siapa yang belum mampu menikah, meskipun sudah ada dorongan biologis, dorongan seksual di dalam hatinya, tapi dia belum mampu karena tidak ada kekuatan finansial, fa'alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia selalu berpuasa. Selalu berpuasa. Mengapa puasa? Karena hal itu akan menurunkan tekanan kekuatan seksual pada dirinya. Ya, karena kalau orang itu banyak makan, apalagi yang dia makan adalah makanan-makanan suplemen, maka makanan-makanan itu akan menguatkan dorongan biologis, ya, kekuatan biologis. Maka kalau dia tahan makanan-makanan suplemen itu masuk ke dalam tubuhnya, maka itu dapat membantu dia untuk meringankan gejolak seksualnya. Ya, maka diperintahkan dia puasa. Yang kedua, puasa itu membuat badan itu lemah. Ya, karena tidak makan kan? Maka pada akhirnya dia malas jalan. Ya, malas ya, beraktivitas terlalu banyak di luar karena lagi puasa. Ya, dengan kurangnya dia beraktivitas di luar melihat wanita-wanita, maka itu membantu dia untuk menjaga kesucian dirinya. Fa inna lahu wijaun, karena sesungguhnya puasa itu baginya sebagai perisai. Ya, betul. Ya, puasa itu akan menjadi perisai bagi seorang pemuda yang telah memiliki kekuatan seksual namun belum memiliki kekuatan finansial untuk menikah. Maka puasa akan menjadi perisai bagi dia.
Asyahidu minal hadits anna zawaj sababun muhimmun li ghaddil basari wa hifdzil farji 'anil haram. Yang menjadi dalil petunjuk dalam hadis ini bahwa pernikahan itu adalah merupakan sebab utama dapat mengontrol pandangan mata dan dapat menjaga kesucian kemaluan seseorang dari perbuatan yang haram. Ya, demikianlah ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiat pertama ini telah kita bahas ya. Alhamdulillah ya. Semoga pembahasan ini memberikan kesan yang baik di dalam hati kita ya, dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan terkait dengan apa sebenarnya tujuan utama kita menikah. Dengan menentukan tujuan ini, insya Allah kita dapat merajut dan merangkai kebahagiaan itu. Suaranya putus, Ustaz. Suaranya masih hilang. Mungkin tertekan. Ya, hubungkan. Bagaimana? Masih terdengar suara saya? Masih, Ustaz, cuman kurang kurang jelas. Kurang keras? Iya, salah. Oke. Saya sudah selesai. Kita sudah selesai membaca kiat pertama ini, ya kan? Terdengar ya yang terakhir ya, penjelasan saya yang terakhir. Lanjut sesi tanya. Ya. Ya, terdengar, Ustaz. Mungkin lanjut sesi tanya jawab, Ustaz. Berapa pertanyaan saja. Oke, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pertemuan pertama dari kitab yang Ustaz bawakan. Pertemuan kedua, tapi lembar pertama di materinya. Mungkin ada pertanyaan dari para peserta, kami persilahkan untuk raise hand atau menuliskannya di kolom komentar. Bapak. Ya, fadhal, silakan. Ya, bentar, menunggu, Ustaz. Baik. Mana ini kemarin hadir ya, ada sahabat saya namanya Rasim Oh, tadi masuk, Ustaz. Rasim Idam. Ya, beliau tadi pagi masuk, kemudian setelah lama menunggu keluar lagi, Ustaz. Mungkin beliau ada kegiatan kalau jam.
Ya, baik para peserta sekalian, silahkan berikan pertanyaan di kolom komentar atau bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz. Ada Guntur ini di Stiva, Masya Allah, Guntur yang di ini ya, yang di Asabri ya. Guntur Liba. Oh, Guntur Liwa, saya kira Guntur Stiva. Bukan. Mungkin tidak ada pertanyaan dari peserta. Ya. Oh, ada Ustaz. Pertanyaan dari Akilah. Bagaimana sikap kita apabila kita mendapatkan kebohongan dari pasangan? Informasi yang diterima sebelum menikah berbeda dengan yang sebenarnya, namun ketahuan setelah terjadi pernikahan. Baik, fadhal Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi informasi-informasi itu ada dua. Ya. Informasi positif. Fadhal. Assalamualaikum. Yang pertama informasi positif, dan yang kedua informasi Iya. negatif. Ya. Informasi negatif. Ya, dia mengatakan umpamanya dia bohong, ya. Dia berbohong, ditanya, apakah kamu hafal Al-Quran? Ya, dia bilang ya enggak lah. Ya, enggak lah. Ternyata dia hafal Al-Quran. Terbukti dia berbohong. Informasinya berbeda. Tapi ini positif kan? Ternyata dia hafal Al-Quran luar biasa. Ya kan? Atau sebaliknya, tanya syaratnya kan menikah dia hafal Al-Quran apa enggak? Dia bilang iya. Apa Ustaz? Kecil suaranya Ustaz katanya. Kecil suaranya. Iya Ustaz. Wah, subhanallah. HP saya sudah tadi saya pakai HP, tapi HP ini sudah lowbat sekali tadi, tinggal 4%. Oh, gitu Ustaz. Sekarang dikasih laptop. Ya, saya pakai laptop nih sekarang. Ayo, iya Ustaz. Laptop ini tidak aneh ya, tidak bagus suaranya ya. Iya Ustaz. Kalau pakai handsfree mungkin kalau ada handsfree Ustaz. Jadi ya Allah, tidak ada di masjid ini. Qadarullah. Bisa mungkin nanti kalau kurang jelas jawabannya direkam setelah di rumah saja Ustaz. Ini benar-benar ya. Iya. Ini juga tidak ada sama sekali alat di sini. Ayo, qadarullah. Fadhal Ustaz. Lanjut. Insyaallah. Bagaimana? Saya lanjut? Saya lanjut? Iya, lanjut Ustaz. Iya. Oke. Jadi informasi yang kedua negatif. Negatif ini gangguannya bertingkat-tingkat. Kalau tidak menghalangi seseorang untuk dapat memperbaiki diri dan mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berumah tangga, bisa harmonis dia, maka dia upayakan untuk berlapang dada, ya, memaafkan dan menerima. Dia berusaha untuk itu. Tapi jika saja informasi itu negatif dan berbahaya, baik bagi agamanya maupun bagi kesehatan fisiknya, ya kan? Umpamanya ternyata pasangannya ini punya penyakit menular yang sangat berbahaya, maka di sini dia bisa memilih ya untuk khulu. Kalau dia wanita ya, dia bisa memilih khulu, boleh dibolehkan dalam syariat. Kalau informasi kebohongan itu ternyata tidak bisa ditoleransi untuk mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berumah tangga selanjutnya, ya, karena dapat mengancam jiwa atau mengancam agama. Ternyata orang ini agamanya bukan Islam, maka wajib membatalkan pernikahan. Wajib membatalkan, dia bohong. Ya, informasi yang akurat bahwa dia ini ternyata bukan seorang muslim. Hanya tampilannya saja kayak orang-orang Islam, pakai peci, pakai gamis. Ternyata dia bukan muslim.
maka dia harus batalkan pernikahan itu. Karena tidak boleh seorang lelaki kafir menikahi seorang wanita muslimah. Ya, akadnya batal, akadnya rusak. Ya. Jadi lihat dulu tingkat mudarat daripada kebohongan dari informasi negatif, dari situasi negatif. Ya, di sini tidak disebutkan contohnya, jadi kita tidak bisa menentukannya. Wallahu ta'ala alam. Ya begitu jawaban saya. Baik, apakah sudah jelas? Semoga jelas. Yes. Bagi siapa ini? Ummu Akilah di Makassar. Qila barakallahu fiki. Oh ya, syukran. Ustaz, barakallahu fiki. Wa fik barakallahu fiki. Iya, total peserta yang lain kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, insyaallah kita akan akhiri kajian hari ini dan kita lanjutkan besok. Menjadi 27 peserta. Yes. Tadi sempat 34, 32. Ada yang mau bertanya? Tidak Ya, ada. mungkin sudah jelas dan penjelasan. Begitu kita Baik. sampai pada penghujung muhadharah di kegiatan. Silakan Ustaz untuk statement akhir sebelum kita tutup Ustaz. Statement akhirnya, Bismillahirrahmanirrahim. Pasangan yang belum menikah, atau pasangan yang belum menikah, ikhwah yang belum menikah, baik ikhwah dan akhwat ya, sebelum menikah tentukan tujuan tak. Tentukan tujuan tak. Untuk apa kita menikah? Ya. Dan Anda sudah melalui tulisan ini sudah terketahui apa tujuan daripada pernikahan itu, sudah disebutkan. Jadikan itu sebagai tujuan. Oh, saya mau melindungi diri. Lalu nanti dalam pernikahan perhatikan aja apakah tujuan itu tercapai. Ya. Apakah benar-benar Anda dapat terlindung dari perzinahan setelah Anda menikah? Nah, kalau Anda terlindungi dari perzinahan berarti Anda sukses dalam pernikahan Anda. Semoga Anda bahagia. Ya, karena Anda sudah menemukan tujuan Anda. Gitu? Nah, dan demikianlah seterusnya, punya anak, mentarbiah anak, melindungi agama, ya kan? Ya, keluarga Anda menjadi para pelindung agama, penjaga agama, ya, pembela agama. Nah, itu tujuan pernikahan Anda tercapai. Bukan penista agama. Baik. Yang kedua, ma'asyarul muslimin, ya. Orang-orang yang belum memiliki tujuan pernikahan, rajut ulang, rekayasa ulang. Ya, install ulang tuh semua tujuan-tujuan pernikahan itu dan berusaha untuk menggapainya. Demikian closing statement yang kita bisa sampaikan. Ya. Terakhir, yang benar datangnya dari Allah, yang keliru dan salah itu kelemahan pribadi kami, dan kami mohon ampun kepada Allah dari kekeliruan yang tersampaikan, dan kewajiban antum semuanya meluruskan kekeliruan itu agar tidak terwariskan pada generasi kita berikutnya. Demikian saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta sekalian, demikianlah kajian penting kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat dunia dan akhirat. Kami sebagai moderator berdiri. Ada subhanallahi wa bihamdihi. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Undur diri ya, pamit ya. Hamzat. Agung dan seluruh peserta. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa